Halo semuanya, selamat pagi. Dan sesaat lagi kita akan mencoblos, memilih dan menentukan siapa yang akan jadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. Dan juga wakil-wakil rakyat yang akan ada di rumah dewan, ya, rumah rakyat. Nah, sampai detik ini saya masih mendapatkan message, masih mendapatkan pertanyaan dari banyak orang, ya. Kak, ini saya harus pilih siapa? Wah, ini pertanyaan kok udah di ujung-ujung tanduk begini ya. Ini baru dipertanyakan ke saya dan ternyata masih pada banyak yang bingung. Mungkin bingungnya ya, kalau yang saya lihat-lihat ya, yang pertama bingung karena dia cocok sama calon presidennya, tapi nggak cocok sama calon wakil presidennya. Ya, ada kemudian sebaliknya, cocok dengan calon wakil presiden, tapi nggak cocok dengan calon presidennya. Ya, dan ada juga karena semuanya bagus nih, ya, dengan visi misinya kayaknya keren gitu ya, semuanya bagus, debatnya juga seru, jadi bingung harus memilih siapa. Lalu kemudian calon anggota dewan juga banyak banget. Ya kan, ratusan, saya harus pilih siapa gitu. Oke, sekarang saya cuma ingin bantu sedikit aja supaya lebih mudah memilih. Saya nggak akan mengarahkan kepada siapa Anda harus memilih. Ini bebas. Tapi sebagai seorang jurnalis, saya ingin memberikan edukasi aja yang baik bagi setiap kita. Supaya kita memilih bukan cuma berdasarkan apa kata orang, tetapi kita memilih berdasarkan data dan keyakinan, serta apa yang menjadi keinginan kita atau kerinduan kita. Indonesia itu 5 tahun ke depan akan jadi seperti apa? Kita maunya kayak gimana sih Indonesia ini? Oke, yang pertama saya ingin juga jelaskan sebagai dasar dari semua yang ingin saya bicarakan. Pilpres dimanapun di seluruh dunia, it's all about strategy. It's all about tactics. Semua tentang strategi politik yang matang. Bukan cuma dipikirkan 1-2 hari, sebulan 2 bulan. Ini dipikirkannya bertahun-tahun. Artinya bertahun-tahun sebelumnya, bisa 3 tahun sebelumnya, 4 tahun, bahkan 5 tahun sebelumnya, ini sudah dipikirkan untuk hari ini. Jadi ini bukan ujuk-ujuk terjadi gitu. Ini semuanya tentang strategi. Dan semua partai politik melakukan hal ini. Semuanya menyiapkan diri bahwa memang politik dinamis, lalu kemudian perlu improvisasi, ya kan? Harus mungkin beralih ke kubu yang satu, beralih ke kubu yang lain, lobby-lobby sana sini. Ini hal biasa, memang inilah politik begitu. Di seluruh dunia ya begini ini. Dan ya, saya mau kasih tahu aja bahwa apa yang Anda lihat di layar, baik itu di TV maupun juga ada di sosmed kita, ya dimanapun itu yang kita lihat, semua ini adalah berbicara tentang kejituan strategi masing-masing. Siapa yang lebih unggul atau siapa yang lebih menguasai keadaan saat ini, tentu dia yang lebih hebat strateginya. Nah, kita yang sebagai rakyat, masyarakat awam, ini penting sekali untuk tidak baper. Jangan baper. Lihat dari sisi bahwa ini merupakan sebuah pertandingan para elit politik, ya, dan pertandingan tentang strategi mereka bagaimana bisa mendapatkan suara rakyat, bagaimana mereka bisa menarik perhatian masyarakat untuk mendukung mereka. Harus lihatnya dari sisi itu. Jadi apapun yang terjadi saat ini bukan ujuk-ujuk terjadi begitu saja mendadak, tahu-tahu baru kemarin terjadi gitu, tidak. Semuanya ada perhitungannya. Walaupun memang sekali lagi ada improvisasi tentu di setiap waktu, karena politik ini dinamis. Ya, saya setuju hukum nggak boleh dipermainkan. Kita nggak boleh sama sekali kemudian menggunakan kekuasaan kita dan hukum untuk melanggengkan kekuasaan. Tidak boleh sama sekali. Kita menentang hal itu dan kita harus melawan. Tetapi mari kita lihat
apakah memang secara hukum pidana, secara undang-undang, kemudian ini bisa dibawa ke pengadilan. Kalau memang bisa, ya didorong. Tapi kalau memang kemudian ini seperti yang mungkin Pak Mahfud katakan bahwa sanksinya adalah moral misalnya, ya Pak Mahfud dalam sebuah wawancara juga ngomong, ya biarkanlah sanksi moral ini kemudian juga dijatuhkan oleh masyarakat kepada yang dituduh atau diduga orang-orang yang melanggar etik, ya melanggar etik. Nah, udah sekarang itu semua biar itu menjadi pelajaran bagi kita, dan marilah kita lihat ke depan sekarang karena sebentar lagi harus nyoblos. Lalu siapa yang harus dicoblos? Yang pertama, orang yang atau paslon yang bisa memenuhi atau menjalankan, bukan cuma mendengar loh ya, menjalankan aspirasi kita. Saya ingin agar saya bisa sekolah. Saya ingin agar saya bisa mencapai cita-cita saya. Anak-anak saya bisa makan. Walaupun saya nantinya nggak ada, misalnya sudah meninggal, anak-anak saya bisa terjamin hidupnya. Mengingat bahwa tahun-tahun ke depan itu akan ada bonus demografi yang sangat besar buat Indonesia. Bahkan di 2045 kita akan mencapai 350 juta penduduk. Jadi harus ada jaminan pekerjaan. Nah, siapa yang bisa mengeksekusi hal ini dalam 5 tahun ke depan dan bahkan 10 tahun ke depan? Lihat itu dulu. Ya, dan semuanya bagus, tinggal pilih yang mana yang kira-kira paling bisa mewakili saya nantinya atau memenuhi aspirasi saya. Ya, memberikan rasa aman kepada kita untuk kita tetap bisa beribadah. Ya, nah, saya akan memilih paslon yang mendekati hal tersebut, yang bisa memenuhi aspirasi tersebut. Nah, siapakah dia? Ya tentu itu hanya pilihan bagi saya sendiri. Nah, Anda silakan. Anda dari sisi apa yang kemudian kurang kemarin pemerintahan yang sekarang yang ada nih, gitu ya. Nah, saya ingin supaya ini diperbaiki di ke depan. Nah, pilih orang tersebut, gitu. Nah, pilihnya jangan baper sekali lagi. Jangan dengerin apa kata orang, hoax itu, apalagi terus kita males gitu ya untuk cari data, untuk pelajari orang-orang ini. Aduh, jangan deh. Kita betul-betul harus memilih dengan berdasarkan data, dasar-dasar yang kuat. Sehingga ketika kita memilih, walaupun pilihan kita kemudian nanti nggak menang, ya tidak menang, ya kita udah puas lah pokoknya. Ya kita sudah menjalankan juga tanggung jawab kita sebagai warga negara, dan hak kita sekaligus sebagai warga negara untuk kita memilih siapa calon presiden. Dan setelah memilih, ya udah kita berbaur lagi, udah cukup, nggak perlu lagi yang namanya ada polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Mari kita sama-sama bersatu, enjoy, nikmati hasil dari Pilpres ini, ya dengan sukacita. Oke? Untuk DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1 dan 2, saya kasih masukan. Cari orang yang kemudian namanya mungkin paling banyak muncul ya di jejak digital. Tapi tentunya hal yang baik, jangan hal yang buruk. Coba lihat orang-orang yang memang selama ini bekerja untuk rakyatnya, untuk daerah pemilihannya. Kalau memang namanya dalam jejak digital tercatat sebagai orang yang membela masyarakat di dapilnya, menolong warganya, udah pilih dia. Tapi kalau misalnya ini orang ujuk-ujuk nongol, gak tahu dari mana, cuman seorang yang pengen aja gitu jadi anggota DPR, ya jangan dipilih. Cari orang yang punya track record jejak digital yang baik, yang mewakili dapil Anda, ya, dan pilih mereka. Ya, kalau memang ternyata banyak, wah ini hampir 3 nih, 4 yang mana? Ya udah pilih salah satu lah. Kalau bingung juga, udah coblos aja itu logo partainya. Ya, itu aja. Tapi ingat jangan golput. Ya, kenapa? Ya, kita berkacalah pada diri sendiri. Kita juga punya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Nobody's perfect. Ya, nggak ada orang yang sempurna. Demikian juga calon-calon presiden dan wakil presiden dan juga calon-calon legislatif. Nggak ada yang sempurna. Semua pasti ada kelemahannya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mensukseskan
pemilu kali ini dengan riang gembira dan berharap bahwa biar saja nanti Tuhan yang menentukan siapa akhirnya yang harus memimpin negeri ini dan mewakili kita sebagai anggota dewan. Saya David Silahoy, selamat mencoblos. Sukses untuk kita semua.